Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam pengajaran, yaitu di dalam Maranatha Bible Study, dengan kita akan dengar pengajaran tentang kecerdasan emosional. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan, bila kita siapkan hati kita dan sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita katakan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan sangat senang jumpa dengan saudara semua. Kami percaya saudara sudah mulai menerapkan kecerdasan emosi. Nah, minggu lalu kita belajar tentang yang kedua, mengelola diri, yaitu self management. Saya hanya baca sebentar, yaitu pengendalian diri, transparan, mudah adaptasi, mudah menyesuaikan, orientasi pada prestasi, kemudian pada inisiatif, optimis, mampu mengarahkan dirinya dengan lebih sikap mental positif. Dan akibatnya saudara sekalian, emosi kita terkendali. Nah, hari ini kita mau belajar, kita masih lanjut, ya kan, mengelola diri sendiri. Sebelumnya kita akan doa. Tuhan, terima kasih, kami mau belajar untuk mengelola diri kami sehingga kami dapat mempunyai kecerdasan emosi kami. Apalagi kami yang dalam kepemimpinan,
diri kami, keluarga, dan yang lain. Kami mampukan pelajaran ini dan mampukan kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari menghidupkan semuanya, termasuk alat-alat, dan kami sudah siap. Kami mempersiapkan diri kami dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang kurang sehat, kami mohon campur tangan Tuhan, kami lepaskan kesembuhan. Kami berdoa supaya saudara dapat sembuh dan Tuhan memberkati. Demikian juga kalau kami mempunyai masalah-masalah yang lain, kami mohon Tuhan campur tangan sehingga kami dapat mempunyai solusi yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, kita lanjutkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita nyambung yang minggu lalu mengelola diri sendiri. Nah, lalu saudara kita bertindak. Saudara, ini kita perlu bertindak memikirkan jangka panjang dari tindakanmu. Nah, jangan begini. Yang penting aku ngomong jebret-jebret, aku buat segendak aku, ya kan, sesuka-suka aku, tapi saudara tidak memikirkan akibat jangka panjang, ya kan, sebab semua tindakan saudara, perbuatan saudara, perkataan saudara dan saya itu mempunyai dampak akibat jangka pendek dan jangka panjang. Nah, saudara perlu pikirkan dulu ini, memikirkan matang-matang. Ya, saudara jangan salah kaprah. Ada lagi, ya kan, yang kami lihat, terutama anak-anak muda itu, wah kami nikah, ya kan, tidak apa-apa tadi itu. Tetapi lain keyakinan, maksud itu bukan anak Tuhan, ya kan, dia ambil ini nih. Nah, dia tidak memikirkan jangka panjang, ya kan, jangka panjangnya dia tidak pikirkan itu. Dia hanya memikirkan sekarang. Nah, jadi saudara bisa mengelola diri sendiri ini nih. Nah, kemudian saudara dapat memotivasi. Nah, ini yang penting ini. Semuanya penting tentunya. Memotivasi diri saudara sendiri dalam keadaan situasi tidak menyenangkan. Nah, ini. Nah, bagaimana saudara untuk memotivasi diri saudara dalam situasi yang tidak menyenangkan atau dalam keadaan tidak menguntungkan? Nah, saudara, disinilah kita mau belajar untuk memotivasi diri sendiri sehingga kita dapat keluar dari situasi atau keadaan yang tidak menyenangkan atau yang betul-betul kurang menyenangkan. Nah, tentunya belajar, dan saudara tentunya ada mentor di sini. Saudara perlu mentor. Jadi saudara perlu berbicara pada mentor saudara atau dalam kelompok kecil kalau bisa terbuka. Nah, kemudian saudara coba belajar lagi, senantiasa memancarkan emosi positif dalam keadaan apapun. Karena hidup ini saudara tahu, kita pasti mengalami yang namanya emosi negatif, keadaan yang tidak menguntungkan. Ini yang sudah jelas. Apalagi saya tidak minta ini nih, tiba-tiba terjadi kecelakaan, tiba-tiba terjadi musibah, tiba-tiba terjadi bencana alam. Nah, saudara tahu bahwa zaman ini bencana alam dan yang lain itu bisa tiba-tiba dan kita tidak tahu sebelumnya. Nah, jadi saudara coba belajar memancarkan, maksud itu di sekitar kita bisa melihat saudara mempunyai emosi positif. Jangan begini,
ada situasi yang tidak baik, dia langsung masuk kepada minuman keras, ya kan, dia mabuk-mabuk, ya kan. Juga ada dia yang kepada narkoba, ya kan, lalu yang lain-lain, lalu dia jual dirinya, ya kan, dan sebagainya. Nah, saudara, ini emosinya negatif. Nah, dia tidak memikirkan jangka panjang, ya kan, tadi dia hanya pelarian sementara. Kalau saudara masih ingat, ada pendeta kita dari sidang jemaat Allah itu, dia suami istri, memang Tuhan panggil dia untuk ke Kongo. Nah, saya dengar singkat, di Kongo anaknya meninggal. Kemudian dia punya anak lagi, dan juga dia waktu ke Kongo itu pun tidak bisa masuk ke kampung di Kongo itu karena dia adalah orang bule. Saudara, saya dengar singkat, istrinya juga meninggal. Nah, sedangkan dia ini untuk melayani Tuhan, dan Tuhan minta dia memberitakan Injil di Kongo, di desa itu. Nah, kalau saudara seperti ini bisa kecewa tak ini? Nah, saya jawab, pendeta itu dia kecewa berat. Lalu dia pulang ke Amerika, anaknya yang kecil itu dia berikan kepada saudara dia, lalu dia menghilang, ya kan, dicari-cari, tidak tahu hilang, tidak tahu kemana. Nah, ini sudah jalan sekian puluh tahun, ternyata anaknya tadi itu sudah berkeluarga. Lalu di sana itu kan dia hanya dibantu, ada seorang remaja laki-laki yang belajar bahasa Inggris, kemudian dialah yang berikan makanan. Nah, remaja inilah yang dia beritakan firman Tuhan. Jadi dia tahu ini nih. Nah, ketika sudah sekian tahun, saudara, pendeta tadi itu pulang. Nah, saya dengar singkat ini nih, yang remaja tadi itu sudah sekian puluh tahun, ternyata dia adalah pendeta sidang jemaat Allah yang pertama kali yang ada di Kongo, ya kan. Jadi, nah, lalu waktu ada rapat GSJA di Amerika itu, dia ini hadir, itu bapak ini yang di Kongo ini, dia hadir. Lalu dia tanya, tahu tak bapak pendeta ini? Semua tidak tahu. Nah, dengan singkat, GSJA di Amerika itu dia mencari, melacak sampai GSJA yang lain. Akhirnya ketemulah di GSJA, kalau saya tidak salah itu di Sweden itu, di Sweden. Lalu ketemu dengan pendeta itu. Pendeta itu sudah umurnya sudah lanjut, ya kan, sudah tua. Lalu dengan pendeta itu ternyata dia kecewa berat. Sekian puluh tahun dia kecewa berat. Jadi dia tidak mau melayani lagi. Dia tidak mau ada hubungan dengan gereja. Dia tidak mau hubungan dengan pendeta atau apapun. Jadi dia hanya minum-minum, ya kan, narkoba dan lain-lain. Dan dia akhirnya menjadi gelandangan itu di sana. Hidupnya tidak ada pengharapan. Akhirnya ketemu sama pemuda atau bapak dari Kongo itu. Bapak dari Kongo itu kasih tahu, Pak pendeta, masih ingat ketika bapak dulu, saya waktu itu masih remaja, saya belikan bapak telur, saya belikan bapak ayam dan lain-lain. Bapak lah yang ngajar saya bahasa Inggris, bapak lah yang ngajarkan saya Injil, bapaknya beritakan tentang Yesus kepada saya. Karena bapak tidak bisa ke kampung saya, tidak bisa, karena mereka melarang. Nah, ketika bapak sudah tidak ada lagi, bapak tahu apa yang terjadi. Saya beritakan Injil kepada kampung saya. Dan apa yang terjadi, Pak?
Ya kan, saya doakan yang sakit sembuh, yang lain. Pak, Bapak tahu enggak di kampung saya tadi tuh semuanya, hampir semuanya terima Tuhan Yesus. Bapak tahu enggak Pak, kami jadikan murid, kami pergi juga ke kampung-kampung lain. Bapak tahu enggak Pak ini nih? Bapak tahu enggak Pak, saya sekarang ini adalah Ketua Umum GCA Kongo. Di bawah saya ini ada 40.000 jemaat. 40.000 jemaat Pak. Saudara, itu hasil daripada pelayanan Bapak Pendeta itu. Nah, jadi saudara, Bapak Pendeta itu sudah sekian puluh tahun menghabiskan waktunya dengan sia-sia, dengan kepahitan, dengan kekecewaan, dan dengan dendam. Nah, untung dia belum mati, jadi sudah dilayani, dia ketemu sama anaknya juga, anaknya perempuan, dan dilayani dengan singkat, dan akhirnya pendeta itu terima Tuhan Yesus lagi. Dia menerima Tuhan Yesus lagi, dan beberapa bulan kemudian Bapak pendeta itu dipanggil Tuhan. Saudara, coba belajar mengelola diri sendiri. Coba belajar ini. Jangan ikuti kekecewaan, ikuti emosi, ikuti dendam lagi, marah lagi, dan yang lain. Coba belajar ini. Nanti saudara nyesal. Nah, saudara belajar lagi mandiri dan dapat diandalkan, bahkan dalam situasi yang kritis sekalipun. Kita kadang-kadang menghadapi masalah kan yang tidak enak, ya kan? Kadang-kadang kita mengalami situasi kritis. Nah, saudara coba belajar. Nah, tentunya di sini saya jawab lagi, saudara belajar. Nah, dalam belajar tadi itu sudah biasa kalau saudara, pengalaman saya adalah banyak gagal, tidak apa-apa, ya kan, tidak apa-apa. Saudara tekun saja, bersekutu sama Tuhan, tekun saja semakin intim dengan Tuhan, tekun saja dalam keadaan apapun. Karena kita yang namanya anak Tuhan itu tetap kena disiplin, kena arahan. Saudara masih ingat lagi dengan Rasul Paulus, bagaimana dia mau dibunuh oleh orang Yahudi sendiri, bukan orang luar itu. Di dalam dia, ya kan, mau dibunuh, ya tadi. Karena apa? Iri tadi itu, musuhnya banyak, ya tadi. Padahal Rasul Paulus tidak mencari keuntungan, apa dia ngambil uang untuk dirinya sendiri, apa dia korupsi, juga tidak, dia tidak buat apa-apa. Tapi saudara, ini kalau saudara ngalami seperti ini, saudara perhatikan baik-baik. Memang kadang-kadang memang Tuhan izinkan masuk ke dalam sebuah kritis, tapi saudara jangan takut. Apa kata Yesus? Aku beserta dengan kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Jadi saudara jangan takut, Tuhan di dalam saudara dan saya. Bisa katakan amin. Nah, saudara, kita masuk yang berikut, yang ketiga. Yang ketiga adalah saudara coba belajar kesadaran sosial. Apa itu kesadaran sosial tadi? Apa tadi? Nah, coba kita lihat itu. Saudara, di dalam sosial itu lingkungan. Dalam lingkungan, saudara coba belajar mengambil inspiratif. Ada sesuatu ini nih. Ada sesuatu di dalam lingkungan. Saudara, kita lingkungan di dalam kalangan keluargamu, dalam keluarga besar, lingkungan dalam suku, lingkungan di kampung kali kan, atau dalam gereja, atau dalam kantor, atau apapun. Nah, lihat di sini ada sesuatu yang perlu saudara pikirkan secara inisiatif, dan kemudian saudara coba belajar mempengaruhi. Coba kita belajar mempengaruhi mereka ini nih. Tentunya pengaruh dengan positif, bukan gini kita mempengaruhi mereka tadi dengan kata-kata negatif, dengan gosip. Nah, bukan itu bukan itu. Tapi kita membangun, ya kan, saudara. Kita kalau sudah
membangun orang lain, apa yang saudara tabur, saudara tuai. Maka itu kita perlu membangun orang lain supaya saudara sendiri terbangun. Dan kita mau mempengaruhi mereka untuk mereka berjalan benar dan mereka bisa terima Tuhan. Nah, saudara akan tuai. Saudara akan tuai ini nih. Dan saudara coba belajar lagi ini nih. Orientasi melayani. Jadi saya beri contoh ini nih. Saudara kerja, ya kan, kerja. Mungkin di perusahaan atau apa, atau dalam gereja atau apa. Saudara tujuannya adalah memperluas kerajaan Allah. Jadi ketika saudara kerja, tujuan pertama adalah melayani dengan memperluas kerajaan Allah, memperluas kerajaan surga itu dimanapun saudara berada. Nah, ini saudara tujuan yang pertama. Jadi saya kerja bukan untuk terutama cari duit, bukan. Saya dagang, ya kan, saudara bisa dagang. Tujuannya yang pertama adalah mencari keuntungan, itu pun bukan nomor satu. Bukan. Nomor satu adalah memperluas kerajaan Allah melalui dagangmu, ya kan, melalui dagang saudara. Demikian juga baru tadi anak saya itu dia katakan dan dia kirim foto, dia mau buka seperti rumah makan itu, ya kan. Saya bilang boleh memakan tadi, tidak jadi masalah. Lalu anaknya juga bantu dan yang lain-lain. Saya lihat itu cukup bagus. Nah, kemudian saya katakan sama dia, jangan lupa melayani dagang tadi itu. Tujuan pertama adalah memperluas kerajaan Allah di bumi, memperluas kerajaan Tuhan di bumi. Lalu yang kedua saya katakan, kamu kongsi sama Tuhan, partner sama Tuhan. Dia bilang iya Pak, ya iya. Nah, kita partner sama Tuhan. Nah, kalau kita ini ada partner kongsi sama Tuhan, saudara perhatikan ini. Yang partner kita, kongsi kita Tuhan, dan kita memang perusahaan itu adalah untuk memperluas pelayanan dan pujian Tuhan, pasti Tuhan berkati. Ini sudah pasti ini berkati. Kalau toh Tuhan tidak berkati juga ya tidak apa-apa, tapi tujuan kita sudah beda. Nah, saudara coba belajar dalam masyarakat sosial, saudara teamwork itu kerjasama itu. Tetapi yang saya ingin masukkan di sini, di atas teamwork, di atas kerjasama. Nah, itulah yang namanya kolaborasi. Nah, kalau kita bisa kolaborasi, saudara, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam kantor, baik itu dalam gereja atau dimanapun, bisa kolaborasi, itu luar biasa. Sebab Yesus mengatakan, kalau kamu saling mengasihi, saling membangun, dunia tahu bahwa kamu adalah murid Yesus, ya kan. Nah, tetapi kalau kita saling cakaran, saling berantem, ya kan, seperti ilmu kepiting. Saudara tahu ilmu kepiting itu, ya kan. Saudara tahulah di dalam baskom ini, ya kan, karena waktu saya masih kecil, mama saya itu pernah beli kepiting itu, dia taruh ke dalam baskom, kemudian tidak ada tutup di situ kan. Kemudian saya lihat lagi, jangan-jangan ini kepiting ini bisa keluar dari baskom itu, ya kan. Jadi saya amati, yang satu ini naik, yang satu ini naik ini kan, yang satu ini bawa naik, yang dia bawa suruh dia turun, dia turun semua, ya kan. Naik lagi, yang naik lagi, yang bawa suruh dia turun. Nah, ini namanya bukan teamwork, bukan. Ini bukan namanya kolaborasi, bukan. Saling menjatuhkan, ya kan. Kamu udah bisa, ya kan. Aku yang bisa ini. Kamu udah mampu, aku yang mampu. Jadi saling menjatuhkan. Kalau model ini, dunia tahu bahwa kamu adalah muridnya setan, ya kan. Saya ngomong langsung ini. Kamu adalah muridnya setan, saling menjatuhkan.
Tetapi kalau kita bisa teamwork, ya kan, saling membangun satu yang lain, dunia loh ini, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid Yesus. Jadi saudara, coba belajar kepada teamwork dulu, ya kan, apalagi dalam rumah tangga. Kalau bisa kolaborasi, wah luar biasa ini, luar biasa. Rumah tangga itu bahagia, ya kan, tanpa diminta. Ini saya ambil contoh lagi nih, ya kan, tanpa diminta. Seperti kami dari keluarga yang kurang mampu, ya kan, ketika saya masih SMP, ya kan, di rumah kami itu saya lihat kotor itu kan nih. Kadang-kadang mama saya yang bersihkan, ngepel, nyapu, ya kan. Nah, karena papa saya kan dia pulangnya agak sore, mama saya pun sekali-sekali dia keluar karena dia lagi mencari usaha tambahan. Dia buat kue, karena dia buat bikin permen segala macam itu kan. Nah, saya tidak diminta tidak diminta. Rumah tadi itu kotor, saya sapu, saya pel, dan saya sapu, saya pel tadi itu bukan seminggu sekali, tiap hari. Ketika saya pulang dari sekolah, ya kan, saya makan dulu, ya kan, mama saya sudah siapkan. Kadang-kadang dia ada di rumah, kadang-kadang tidak ada. Ya, saya makan, sudah makan, saya langsung ambil sapu, ya kan, ambil kain pel, saya pel semua dari depan sampai belakang. Kemudian di pinggir itu ada kebun kami itu kan, ada daun-daunnya jatuh, saya sapu lagi, ya kan, saya lihat lagi. Kadang-kadang itu sudah seminggu, sebulan, rumput itu tinggi, rumput itu. Nah, jadi saudara, saya kebetulan ada ada tebas namanya itu kan, ada parang gitu untuk rumput, saya rumput, ya kan. Nah, kemudian ada lagi nih, saya lanjut lagi nih. Saya lihat baju, ya kan, baju mama saya, adik-adik saya tadi belum dicuci itu, belum dicuci, ya kan, tanpa diminta saya cuci, ya kan, saya sikat, ya kan, saya belajar untuk kalau istilah Palembang itu dikucek itu, gini kan, itu saya lihat mama saya dulu, oh gini, saya sikat lagi kan, yang lain, oh ya model gini. Nah sudah, kemudian saya jemur itu. Nah kalau mau hujan, saya angkat lagi ini karena saudara. Kemudian kalau sempat ini nih, saya gosok itu, ya kan, saya setrika baju tadi. Nah saudara, ini perlu namanya kolaborasi. Itu dalam rumah tangga yang tadi. Nah demikian juga dalam gereja sama. Nah saudara, tanpa diminta dah melayani, ya kan, tanpa diminta langsung. Jam gini, hari ini bukan jadwal aku ini nih, jadi dia tenang. Oh itu jadwal bapak itu pakai dasi. Sebetulnya bukan jadwalmu, tetap pakai dasi, ya kan, tetap duduk di depan melayani, mungkin nyambut tamu, mungkin ini kan yang lain. Nah saudara, itu namanya kolaborasi. Kemudian dalam gereja perlu apa tadi? Oh ya, ini dalam pembangunan tanpa diminta saudara ini. Saudara sanggup beli semen mungkin hanya 1 sak, ya belilah 1 sak. Enggak apa-apa itu. Ya kan, bisa beli hanya 10 batu bata, ya belilah. Ya kan, berikan itu. Nah ini namanya kolaborasi. Jangan begini, oh itu bukan urusan saya itu tuh. Oh, itu bapak itu bukan ini. Itu urusan Pak Pendeta lah, dia yang mau bangun, aku enggak. Nah itu namanya saudara coba belajar kolaborasi. Bisa katakan amin. Nah saudara, lalu ini artinya membangun, ya kan. Nah mempunyai kepekaan. Nah saudara coba belajar mempunyai kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kalau saudara ngomong begini, perasaannya bagaimana? Kalau saudara ngomong gosip, perasaannya bagaimana? Kalau saudara ngomong fitnah orang lain, saudara tahu enggak apa perasaannya? Ya kan ini. Nah saudara coba belajar ini, coba belajar kepekaan
terhadap perasaan orang lain. Nah, ini namanya kesadaran sosial. Lalu apa lagi? Coba belajar lagi dapat membaca situasi. Situasi ini dibaca, lalu kita menyesuaikan dengan situasi yang ada. Contoh lagi ini nih, kalau saudara lihat di dalam lingkungan tadi itu kan ya, mereka rata-rata itu orang sederhana. Saudara jangan bertentengan bawa tas tadi itu dilapisi dengan emas, ya kan. Kemudian lagi apalagi segala macam ini, ya kan, jas lagi apalagi kan, jasnya segala macam itu. Sekali jalan itu dengan jas dengan yang lain bisa 1 M itu, 2 M itu kan, belum dasinya, belum ikat pinggangnya lagi. Nah, saudara coba belajar membaca situasi dan menyesuaikan dirinya dengan situasi yang ada. Bisa katakan amin. Kalau mereka tadi itu makannya, andai kata ini nih hanya sekedar nasi goreng, ya kita makan nasi goreng, ya kan. Saya juga disuguhi nasi goreng, ya makan. Ya begini, oh saya ini tidak biasa nih makan nasi goreng ini nih, ya kan. Jadi makan apa Pak? Oh saya biasanya makan steak lah, ini makan ini. Saudara ngaca dulu, ya kan kita belajar tadi ini nih. Nah, saudara bukan model itu. Nah, saudara coba belajar lagi bersikap mental positif. Ini diulang-ulang ini nih, bersikap mental positif dan jangan mencap atau menghakimi orang lain. Jangan, ya kan, jangan. Begini, kalau saudara gosip, ya kan, oh ini kamu tahu ada begini-begini, saudara sebetulnya menghakimi orang lain. Ini menghakimi orang lain, saudara tahu tidak hukumannya? Sangat berat, sangat berat. Yang menghakimi manusia hanya Tuhan. Yang menghakimi, Alkitab sudah katakan dengan jelas, yang menghakimi orang lain itu adalah haknya Tuhan, haknya Tuhan. Apalagi menghukum orang itu adalah haknya Tuhan. Jangan. Kalau saudara mengambil haknya Tuhan, artinya saudara kudeta. Kudeta. Tuhan, kau tuh bodoh, tahu enggak itu? Tahu enggak, kau ini bodoh. Ini nih bukan model gini, ya kan? Saudara menghakimi istrimu kadang-kadang, ya kan, suamimu, orang lain, pendetamu. Tuhan ini bodoh, ini tidak bisa ini. Saudara sudah menghakimi, engkau kudeta dengan Tuhan. Tuhan tahu tidak Tuhan? Tuhan itu bodoh, aku ini pintar ini nih. Ya kan, masa model gini. Nah, saudara, hukuman kudeta itu hukuman mati. Nah, saudara coba belajar nih, nah sini. Coba belajar ini. Apalagi gini, saudara menghakimi dan menghukum, salah satu ini nih di antaranya. Sudah aku keluar dari gereja itu, aku keluar karena pendetanya begini-begini. Saudara sudah hakimi dia, sudah menghukum dia, terlampau berat. Saudara terlalu berat. Nanti hukuman yang saudara terima. Saya bukan mengancam, saya bukan menakut-nakuti, bukan. Baca Alkitab, baca Perjanjian Lama, baca Perjanjian Lama, baca Perjanjian Baru. Ya kan, ketika saudara belajar nih, kalau saudara belajar betul, sebetulnya bukan model itu, bukan. Nah, jadi saudara sekalian ini coba belajar, jangan mencap, menghakimi orang lain dan menghukum orang itu. Ini namanya kesadaran sosial. Kita jangan membuat kegaduhan dalam sosial. Saudara, kalau kita membuat kegaduhan dalam sosial, kalau dilaporkan ke polisi atau yang lain, saudara kena itu. Karena itu membuat kegaduhan dalam masyarakat. Kena itu ada undang-undangnya. Jadi saudara coba belajar lagi nih, belajar.
menghargai pendapat dan masukan orang lain, walaupun itu salah, walaupun itu bertentangan. Ini coba belajar ini. Saya pernah gini, ini dalam gereja ini ada pemimpin, saya katakan eko Tuhan itu kan ada itu kan, eko Tuhan itu jalan sempit, bukan jalan lebar, itu jalan sempit. Dan sudah dijelaskan, sudah dikhotbahkan kepada jemaat tadi kan, jalan sempit dan bukan jalan lebar. Sudah tahu dah itu. Adanya pemimpin datang pada saya, Pak, saya tidak bisa terima itu, tidak bisa. Saya tidak bisa terima jalan kepada Tuhan, kan jalan keselamatan itu sempit, tidak bisa terima. Seharusnya lebar itu, ya kan, biar banyak yang masuk. Saya jawab dengan dia, saya bilang yang pemilik surga itu bukan saya, pemilik surga itu Tuhan. Tentunya Tuhan mempunyai caranya. Saya ambil contoh lagi nih. Bisa enggak kita pergi mau kunjungan ke rumah, ya kan, enggak usah jauh-jauh nih. Misalnya rumah wali kota, ya kan, langsung gedor rumahnya, Pak saya mau datang ini. Tidak bisa kan, depan itu kan ada protokol, ya kan. Tentunya dia tanya, Bapak mau ketemu dengan Pak Wali Kota, boleh, ya kan. Tapi sekarang Pak nih, sekarang ini saya mau ketemu, bisa? Tidak bisa itu, tidak bisa, ya kan. Protokolnya akan lihat tidak bisa, karena Bapak sudah ada jadwal. Kalau mau dia lihat di buku, oh ya boleh, kalau mau minggu depan, ya kan, jam sekian, jadi dengan urusan apa. Nah saudara begitu, ya kan, bikin juga kita ke kantornya, tidak bisa saudara. Nah apalagi ke surga hidup kekal, itu bukan kita punya loh ini. Nah jadi saudara, walaupun dia tadi itu berbeda pendapat dengan saya tetap menghargai. Saya bilang, Pak coba Bapak ulangi lagi, ya kan, coba Bapak pikir-pikir lagi ini kan, ya kan, siapa tahu ini kan. Nah saudara, saya juga pernah ajarkan pada jemaat bahwa kita GSJA ini adalah ada nilai itu, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Nah yang jujur ini tidak bisa terima, saya tidak bisa terima jujur ini nih, ya kan. Zaman ini kalau jujur nggak dapat duit, ya kan. Dagang kalau jujur nggak dapat duit, dia bilang tuh, kita mesti tipu sini tipu situ baru dapat duit ini nih. Terus saya jelaskan, ya kan, saya dulu dagang pun jujur, pembukuan hanya satu, tidak ada pembukuan dua, tidak ada, ya kan, dengan kongsi buku lain, dengan pemerintah bukunya lain, tidak ada. Nah kemudian saya diberkati, saya ambil contoh lagi itu tadi kan, seperti ada kawan kami kan yang ada di Jakarta, dia agen sebuah spare part, dia agen spare part itu dengan merek ini. Ketika datang mobil segala macam, bisa tidak dia berikan spare part yang palsu, karena spare part dia yang asli itu mahal. Bisa kalau dia mau, tapi dia tidak mau. Dia ngomong itu, ini ada spare part ini harganya sekian. Bagaimana kalau spare part yang murah itu? Dia bilang dia tidak jual. Dia tidak jual dan dia ngomong dengan terus terang, spare part ini harganya sekian, ongkos bengkelnya sekian. Pertanyaan saya, orang itu bangkrut? Saya jawab enggak. Saya berikan pandangan, orang itu tidak bangkrut, bahkan yang antri itu banyak. Masalahnya jujur itu adalah nilai yang langka, sebuah nilai sangat langka hari ini nih. Kalau sangat langka itu pasti berharga, pasti mahal. Nah saudara, walaupun itu bertentangan saudara, kami menghargai pendapat dia dan masukan orang itu. Jadi saudara jangan ributan, ya kan, lalu berantem itu kan.
lalu saling tuntut menuntut masuk ke pengadilan, ya itu namanya terlalu pinter itu. Jadi saudara bukan itu. Nah, jadi saudara coba belajar, ya kan, ini saya ulang lagi, coba belajar untuk bersikap mental positif yang lain. Nah, saudara, kita lihat firman Tuhan. Apa kata Lukas 6? Kita lihat Lukas 6 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat pada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Maksud gini, kalau kamu tidak mau dicaci maki, tidak mau ini, kalau kamu tidak mau digosipi atau difitnah orang lain, kamu jangan buat, ya kan, jangan buat itu. Nah, saudara, artinya kalau kita kembali kepada hukum Taurat, ya kan, atau sudah diperingkas dalam ada 2 hukum itu, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Jadi kita perlu saling mengasihi sesama manusia, sesama ini, bukan satu gereja saja, bukan, ya kan, ini beda gereja berantem, ya kan, bukan itu kan. Nah, saudara, sesama manusia, ya kan, kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu ngasihi diri kamu sendiri. Nah, apa yang kamu buat, saudara, buatlah untuk seperti dirimu sendiri. Bisa katakan amin. Nah, ini namanya belajar. Coba belajar dan minta Roh Kudus pimpin saudara. Firman Tuhan yang pimpin saudara. Itulah sebabnya saudara perlu ada mentor tadi. Ada mentor yang saling membangun itu tadi. Nah, lalu kita masuk yang keempat, ya kan, kemampuan saudara yang keempat dalam mengelola kecerdasan emosi, ya kan, kecerdasan emosi. Nah, di sini yang dikatakan mengelola hubungan, ya kan. Nah, ini hubungan. Hari ini kalau sudah pengen tahu hubungan manusia dengan manusia, tambah lama bukan tambah baik, tambah lama tambah renggang, tambah tidak baik hubungan. Nah, itulah sebabnya sampai ada sebuah mata pelajaran lagi tentang hubungan, sebuah mata pelajaran itu, ya kan, mereka yang kuliah ini nih. Nah, saudara, hubungan di sini, ya kan. Nah, bagaimana kita mengelola hubungan, atau dalam bahasa Inggris itu dikatakan social management. Jadi mengelola dalam hubungan yang tadi. Nah, saudara, hubungan ini adalah suami istri, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak dengan kakek, dengan nenek. Hubungan ini hubungan rumah tangga dulu yang saya bicara ini nih. Kemudian diperluas hubungan dengan tetangga, hubungan dalam kerja, ya kan, dengan majikannya atau yang lain. Kemudian dalam gereja juga sama, hubungannya dengan pendetanya atau yang dalam mentornya atau dalam sel. Nah, saudara, coba belajar ini. Kita mau belajar tentang hubungan. Nah, kenapa hubungan ini sangat rentan hari ini nih, saudara? Kalau saudara lihat dalam Alkitab, itu ada suatu planet namanya Absinthus. Absinthus itu kepahitan. Saudara bisa baca dalam kitab Wahyu itu. Nah, kemudian meteor ini nih yang namanya Absinthus, dia masuk ke tanah, ke sungai, ke danau. Dan memang apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu memang itu sebagian memang simbol-simbol itu, memang betul itu simbol itu. Nah, saudara, apa artinya ini? Artinya ini saudara, bahwa dari dulu, ya kan, bahwa di bumi ini terjadi kepahitan.
kekecewaan. Hidupnya pahit, kata-katanya pun pahit, perkataannya pahit, tulisannya juga pahit. Dia tulis dalam WA juga, WA-nya juga pahit. Semuanya pahit ini nih. Nah, saudara, ini sedang terjadi, dan hebat-hebatan dalam kitab Ibrani mengatakan lagi, pahit itu adalah akar semua. Bukan hanya kejahatan, tetapi karena pahit dia bisa mengenai di bidang seks. Karena pahit dia bisa di bidang menghancurkan yang lain-lain. Nah, itu di dalam Ibrani sudah jelas. Jadi saudara, ini sangat bahaya, saya katakan tadi. Saudara, di samping yang nomor 1, 2, 3, yang keempat ini saudara perlu kita kelola. Nah, kita lihat ini. Nah, saudara bisa ada empati terhadap masalah dan kesulitan orang lain. Saya tidak bicara simpati. Contoh ini, saudara melihat gelandangan, mungkin itu pemulung, mungkin ya kan, mungkin tunawisma, nggak ada rumah, mungkin saudara simpati, oh kesian nih, aduh kesian nih, ya kan, kesian ini, ya kan, apalagi ada yang minta-minta, aduh kesian nih, saudara kasihlah. Saudara kasih itu berapa besar, saudara berikan ini dia tadi berapa banyak, ya kan? Apakah saudara berikan dia 1 juta, ya kan? Apakah saudara berikan dia 5 juta? Kita kesian, sekedar kesian, mungkin cuma 5.000, mungkin, ya kan, mungkin 10.000, ya kan, mungkin juga 1.000, karena kita agak sulit memberi. Kenapa sulit memberi? Karena saudara anggap uang itu milikmu. Saudara anggap uang itu milikmu. Padahal kita ini selama bernafas, uang itu kita pegang. Sudah tidak bernafas lagi, uang itu mau diapain? Jadi itu bukan milikmu sebetulnya. Nah, tetapi kalau kita bisa empati, saudara, kita bisa rasakan hidupnya. Waduh, dia ini menjadi gelandangan nih, kenapa ya? Kenapa dia menjadi tunawisma, tidak punya rumah, yang lain. Nah, mungkin saudara tanya bagaimana saya sudah sekian tahun itu, ya kan, di depan rumah kami ada yang gelandangan gitu, ngoseh-ngoseh lagi, kadang dia nyanyi, ya kan, saudara, saya deketi, saya ajak ngobrol bapak itu kan. Nah, demikian juga ada di tempat lain, saya tanya. Intinya adalah mereka ini mempunyai keluarga. Intinya semuanya mempunyai keluarga. Ini pengalaman kami yang kami sudah lihat. Mereka punya keluarga. Saya tanya, keluarga kamu di mana, Pak? Waduh, jauh-jauh itu. Ini kan jauh-jauh. Kemudian waktu saya di Jakarta, saya pernah tanya, Pak, punya keluarga? Ada. Di mana? Dia sebutkan itu jauh itu. Nah, lalu bapak kesini ngapain? Ya kan? Nah, lalu dia jawab itu. Dia katakan begini, pada waktu itu ada yang mau beli rumah saya, ladang saya ada yang mau beli, ya kan. Lalu anak saya tadi yang lain juga senang, lalu kami jual untuk anak kami, ada yang dagang lain. Jadi semuanya tadi itu, nah bapak ini hanya dapat sebagian. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ya kan, pekerjaan dia belum dapat, tetapi uangnya habis. Nah, saudara, daripada dia minta-minta di kampung dia atau di kota dia pindah ke kota lain, ya kan, dia pindah ke kota lain. Lalu saya tanya dia, Pak, kalau bapak ke kota bapak, ya kan, berapa, ya kan, uangnya? Bapak ada duit enggak? Dia jawab itu, ada sedikit, ya kan. Berapa uang bapak? Ya kan, uangnya sedikit ini nih. Andai kata ini nih, bapak ada uang tadi, mau pulang apa enggak ini nih? Ya kan, saya pernah tanya itu, bapak mau pulang apa enggak? Ada yang jawab itu, saya kalau mau pulang, keluarga saya tidak tahu lagi di mana, karena dia tidak pakai HP kan, zaman dulu kan, tidak punya HP dan lain. Aku juga tidak tahu tadi kan. Saya juga pernah ketemu ada ibu-ibu itu sudah tua itu, ya kan. Dia bilang, Bu, ibu sudah lama di sini, sudah lama itu.
Nah akhirnya ibu tuh kami layani untuk dia terima Tuhan, dan kami dia tinggal di gubuk reot yang banjir dan bau. Nah kami pergi, kami berikan dia apa yang kami bisa untuk dia makan, yang lain. Kami beritakan Injil dan dia terima Tuhan. Saudara, sampai dia meninggal. Nah waktu dia meninggal, kami tidak tahu itu kan. Akhirnya mereka tetangga itu dikuburkan. Nah saudara, ini namanya empati. Empati, ketika saudara menyakiti hati orang lain, saudara mesti punya empati. Bagaimana perasaan dia, kesulitan dia. Jangan. Saudara, coba belajar lagi kesadaran organisasi. Dalam organisasi ini saudara itu tuh ada cara organisasi, bukan sudut sini sudut situ, bukan. Saudara, ini namanya kesadaran organisasi. Saudara, nah ini lagi nih, bisa tidak mengelola konflik di dalam BPN, ya kan? Kami sering katakan, kamu kenalan, bagus, itu masa perkenalan. Lalu dilanjutkan kedua, masa honeymoon, nikah honeymoon. Nanti masuk ke masa ketiga, honey-nya terbang, tinggal moon. Yang ketiga, konflik. Dan nanti kamu suami istri itu pasti konflik. Nah, siap tidak konflik ini nih? Nah, siap tidak siap, konflik itu pasti ada. Pasti saya bilang gitu. Karena konflik, kecewa, dan yang lain itu sudah gaya hidup manusia berdosa. Nah, jadi yang bisa adalah kamu belajar mengelola. Nah, lalu kami, saudara bisa lihat dalam BPN itu, dalam YouTube kami sudah sebutkan cara mengelola konflik, cara. Nah, saudara, kami beritahukan ini. Nah, kalau lewat konflik, saudara bisa teamwork, sudah bisa teamwork lewat kolaborasi. Nah, ketika saudara dalam kolaborasi, ada tidak konflik? Ada, ya kan? Ada itu. Walaupun sudah kolaborasi, sudah bagus, tetap ada konflik, tetap ada masalah. Hanya bedanya saudara bisa kelola, saudara berjalan di atas konflik. Bisa katakan amin? Nah, jadi saudara jangan konflik membuat saudara jatuh. Nah, sudahlah, seperti yang pendeta tadi itu kan, yang misionaris yang ke Kongo itu, dia kecewa berat itu, kecewa sama Tuhan lagi malahan, kecewa sama gereja, kecewa dengan pendeta lagi. Nah, saudara, akhirnya ya untung detik-detik terakhir, menit-menit terakhir dia bisa terima Tuhan lagi. Sudah sekian puluh tahun menderita. Nah, saudara, coba dalam pelayanan ini belajar, karena kita anak Tuhan semuanya melayani. Tidak ada bos, itu nggak ada itu tuh, ya kan? Nggak ada bos, kita semua pelayan. Saya pun pelayan, saudara pelayan. Coba belajar pelayan. Pelayan itu apa? Seperti Maria, jadilah kehendak-Mu Tuhan, karena saya adalah pelayan. Di dalam bahasa Inggris itu dikatakan meat servant. Meat servant. Meat itu apa? Meat itu, kalau saya boleh ngomong dengan istilah yang dulu, itu babu, itu babu. Hari ini keren kan, hari ini asisten rumah tangga, asisten, ya kan? Dikatakan pembantu rumah tangga, tidak mau itu. Tetapi kalau kita perhatikan betul itu adalah meat servant. Servant itu pelayan. Kata Maria kepada mereka itu, hamba-Mu ini adalah meat servant, pelayan Tuhan, jongosnya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, hanya jongos. Nah, saudara, dapat membangun dan membina hubungan yang langgeng dan harmonis. Nah, saudara, ini kan enak kan? Dalam rumah tanggamu, ya kan, rumah tangga saya ada hubungan yang langgeng dan harmonis. Dalam kantor harmonis, dalam gereja juga harmonis. Nah, kalau harmonis begini, bisa ribut dah ini.
Ada perpecahan enggak? Tipis kemungkinan, kecuali ada Yudas Iskariot dalam itu. Nah itu kecuali, dan Tuhan izinkan ada Yudas Iskariot. Ya kan, saudara jangan takut dengan Yudas itu. Ya kan, itu masalah lain itu. Nah, saudara mampu berinteraksi dengan nyaman orang lain, kemudian dapat menjadi teman pergaulan yang menyenangkan. Menjadi, oh ya aku cari si A enak dengan dia ini, ya kan ini. Ya kan, jangan gini dengan bapak itu. Oh. Ya, tidak menciptakan interaksi yang membawa selalu konflik dan masalah yang lain. Nah, saudara coba belajar. Jangan kehadiranmu membawa konflik, jangan. Jangan kehadiranmu membawa masalah dengan orang lain. Ini ribut ini. Itu bukan itu, saudara. So, memimpin, perhatikan baik-baik. Tidak boleh dikendalikan oleh empati negatif. Pemimpin loh ini nih. Kita semua pemimpin, amin. Ada yang pemimpin tinggi, tengah, dan bawah. Jangan katakan pemimpin itu, wah aku mesti jadi presiden. Bukan itu, bukan. Ya kan, seperti frustrasi, kemarahan besar, kecemasan dan panik. Saudara sebagai pemimpin tidak boleh dikendalikan oleh empati negatif, tidak boleh. Sangat pantang, tidak boleh. Tidak bisa, saudara. Contoh Yesus Tuhan, contoh lagi murid Yesus, kecuali Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dipimpin oleh empati negatif, frustrasi, kemarahan besar, cemas, dan dia cinta uang. Sudah, kita stop dulu di sini, nanti kita sambung lagi minggu depan. Kita doa. Tuhan, terima kasih apa yang kami belajar ini biar kami dapat terapkan dengan pertolongan Roh Kudus dan oleh firman Tuhan dan oleh mentor yang ada pada kami. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat untuk memberkati akan keluarga kami, lingkungan dimanapun kami berada, terutama kalau kami dalam gereja, kami dapat menjadi berkat Tuhan. Kalau kami saling membangun, dunia akan tahu bahwa kami adalah murid Yesus. Tuhan, kami memberkati yang ikut, biar kami semuanya menjadi murid Yesus, semuanya menjadi pelaku firman, semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya kami Tuhan berkati dan Tuhan urapi ketika kami di dalam pelayanan, ketika kami menyampaikan firman Tuhan, ketika kami memberitakan Injil yang lain. Tuhan urapi kami semua, dan biarlah kami jaga hidup kami, biar kami tetap setia sampai langkah kami yang terakhir. Kami berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan semua. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara sekalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti